Perkenalkan, saya Dr. Sari dari Divisi Kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Sebenarnya siang hari ini seharusnya yang memberikan materi penyakit jantung hipertensi adalah Dr. Refli Hasan. Namun karena beliau sedang ada keperluan sehingga hari ini saya jadinya yang menggantikan. Kita mulai aja ya, Dek. Baik, Dok. Oke. Topik kita siang hari ini adalah mengenai penyakit jantung hipertensi. Ini mungkin bahan yang udah pernah di-share sebelumnya oleh Dr. Refli, jadi saya akan coba membawakan ya. Kita mulai. Jadi mungkin dari tadi pagi kalian udah membahas mengenai hipertensi ya. Iya, Dok. Tadi pagi dengan Dr. Naomi yang dari kelas B. Jadi hipertensi itu seperti kita ketahui adalah salah satu faktor resiko penyakit cerebrovaskular yang paling signifikan dan merupakan salah satu faktor resiko kelainan jantung yang memiliki peringkat kedua dan yang menjadi penyebab paling sering kematian di Jepang. Kenapa kita sebut di sini di Jepang? Karena kita ini mewakili dari wilayah Asia, di mana kita ketahui bersama bahwa manifestasi hipertensi pada jantung itu, manifestasi kelainan jantung akibat dari hipertensi itu menjadi luaran yang signifikan pada kelompok Asia, berbeda dengan pasien-pasien dengan etnis Eropa atau Kaukasian, di mana kelainan jantung itu biasanya disebabkan oleh karena ischemic heart disease. Namun di Asia lebih kepada hypertension heart disease. Kemudian hipertensi ini sendiri, di sini juga kenapa kita tekankan di Jepang, mungkin dari slide-nya Dr. Refli ini juga bahwa kita akibat adanya perbedaan genetik ataupun perbedaan ras dengan negara Eropa ataupun Amerika, diketahui kita juga memiliki kerentanan atau kelompok Asia Timur terutama di Jepang, kita juga memiliki resiko kerentanan lebih rentan terhadap intake garam, kemudian dikatakan juga intake garam kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa, sehingga angka hipertensi kita masih cukup tinggi. Ini dijelaskan sedikit mengenai bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang ideal. Mungkin tadi pagi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Nomi bahwa pada saat pengukuran tekanan darah pasien sebaiknya itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mulai dari pasiennya sendiri. Jadi pasien kita harapkan itu dalam kondisi yang rileks. Kemudian dalam kondisi yang rileks di sini dalam artian pasien sebaiknya sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah sudah beristirahat setidaknya minimal 5 menit. Misalnya pasien itu baru datang ke tempat kita, ke klinik kita atau ke tempat praktek kita harapkan dia sudah istirahat dulu kurang lebih 5 menit sehingga dalam kondisi rileks, kemudian tidak dalam kandung kemihnya tidak dalam kondisi penuh, kemudian boleh dilakukan pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk ataupun berbaring. Apabila pasien dalam posisi duduk, kita harapkan dia dalam posisi santai, di mana punggungnya bersandar ke kursi, kemudian lengannya menumpu pada meja, kemudian kedua tungkai berada pada lantai dan tidak tergantung, kemudian posisi kakinya tidak saling berhimpitan. Kemudian kita anjurkan pasien setidaknya tidak sedang dalam kondisi konsumsi kafein ataupun merokok yang sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, selain faktor pasien, kita juga perlu mempertimbangkan sarana dan prasarana pengukuran tekanan darah itu sendiri. Jadi kita di sini menggunakan satu alat tensimeter, di mana cuff yang digunakan itu harus sesuai. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Jadi harus disesuaikan dengan ukuran tubuh pasien. Kemudian kita letakkan stetoskop kita
di atas dari arteri brachialis atau kurang lebih di daerah fossa cubiti. Sementara dari sisi pemeriksa, kita harapkan alat ataupun tensimeter itu menghadap ke kita, searah dengan arah pandangan kita, dan kita mulai melakukan pengukuran tensimeter dalam kondisi di mana kita naikkan tekanan dari tensi itu sampai ke 20 atau 30 mm air raksa di atas dari tekanan darah si pasien yang kita dapat sebelumnya, kemudian kita turunkan perlahan 2-3 mm air raksa per detiknya, sampai nanti kita mendengar suara korek pertama yang kita catat sebagai tekanan sistolik, dan suara terakhir yang kita dengar kita catat sebagai tekanan darah diastolik. Saya rasa yang ini sudah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan pada patofisiologi dan mekanisme dari hipertensi. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah. Tekanan darah itu sendiri kita dapatkan dari hasil perkalian antara cardiac output dan total resistensi perifer. Cardiac output sendiri kita dapati dari perkalian hasil dari heart rate dikali dengan stroke volume. Jadi sebenarnya cukup banyak hal-hal yang mempengaruhi, yang mampu mempengaruhi tekanan darah pada pasien. Mulai dari heart rate, stroke volume, kemudian cardiac output, sampai ke total resistance perifer. Nah, hal-hal tersebut itu salah satunya misalnya apabila terjadi peningkatan cardiac output pada pasien, maka itu juga dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Begitu pula tentu saja cardiac output itu dipengaruhi oleh berapa jumlah volume darah yang stroke volume maksud saya. Nah, stroke volume itu tentu juga dipengaruhi oleh adanya jumlah cairan yang ada di tubuh, sehingga organ-organ ini sangat berpengaruh, misalnya ginjal, jantung, central nervous system, gastrointestinal tract, ataupun endokrin. Ini cukup berpengaruh kepada peningkatan tekanan darah. Jadi apabila di ginjal misalnya terjadi retensi sodium, maka volume darah juga akan meningkat, otomatis akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Ditambah lagi faktor-faktor luar, misalnya faktor lingkungan, misalnya terjadi kondisi stres yang akan mengakibatkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, juga akan mengakibatkan vasokonstriksi dari pembuluh darah yang akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, mungkin tadi teman-teman juga udah mengetahui bahwa ada tekanan hipertensi yang kita sebut dengan primary hipertensi ataupun essential hypertension. Itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Faktor genetik salah satu yang mungkin atau salah 3 dari beberapa kelainan genetik yang dapat menampilkan manifestasi klinis berupa hipertensi, itu bisa kita ketahui dari ada yang disebut dengan GRA, AME, ataupun Liddle syndrome. GRA ini adalah suatu kondisi di mana terjadi glucocorticoid remediable aldosteronism, salah satu dari familial hyperaldosteronism. Jadi pasiennya memiliki gambaran hipertensi dan juga hipokalemi. Kurang lebih sama dengan Liddle syndrome, pasiennya juga mengalami hipertensi dan hipokalemi, dan biasanya itu udah muncul gambaran hipertensi dari usia muda, bahkan mungkin dari childhood itu udah mengalami peningkatan tekanan darah, tapi mungkin belum bergejala sehingga ataupun juga belum melakukan pengukuran sehingga tidak diketahui. Yang pada jangka panjangnya akan mengakibatkan gangguan pada target organ, salah satunya yaitu jantung. Nah, yang itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu penyakit jantung hipertensi. Nah, apa yang terjadi pada penyakit jantung hipertensi? Jadi, pada kondisi yang
umumnya pada perjalanan penyakit hipertensi itu pada tahap awal pasien itu belum ada mengeluhkan gejala apapun, dan biasanya belum kita jumpai kerusakan pada beberapa target organ. Nah, sore hari ini kita akan membahas target organ jantung. Jadi pada kondisi normal ventricle kiri itu, kenapa kita bahas pada ventricle kiri? Karena dialah yang akan menghadapi tekanan terbesar pada yang dimaksud dengan pengukuran tekanan darah itu kan pada main artery. Jadi yang menghadapi main artery itu utamanya adalah si ventricle kiri. Jadi pada saat kondisi normal dengan tekanan normal, maka ventricle kiri akan bekerja seperti normal pada umumnya. Namun pada pasien-pasien dengan hipertensi atau terjadi peningkatan tekanan darah, maka ventricle kiri itu akan bekerja lebih keras lagi untuk mampu mengakomodir tekanan yang dihadapi. Nah, situasi ini akan menyebabkan terjadinya remodeling pada ventricle kiri. Remodeling ini bisa dimulai dari proses penambahan dari miosit, baik itu ukuran maupun jumlah, bahkan juga bisa terjadi adanya tumpukan fibrosis pada dinding ventricle kiri. Jadi pada saat awal mungkin bisa kita lihat terjadi hipertrofi dari ventricle kiri. Nah, pengaruh dari faktor tekanan akibat dari adanya hipertensi, kemudian adanya penambahan faktor-faktor neurohormonal, kemudian adanya faktor peningkatan growth hormon, kemudian ditambah lagi faktor-faktor sitokin, akibatnya konsentrik hipertrofi konsentrik ini akan berjalan sedemikian rupa yang tadinya dia terjadi peningkatan pada ketebalan dari dinding ventricle akibat tahanan yang dihadapi dan berbagai faktor yang tadi telah saya sebutkan, lama-kelamaan dia akan mengalami dilatasi dari ruang jantung, dari ruang ventricle kiri itu. Sehingga terjadilah yang kita sebut dengan eccentric hypertrophy, eccentric left ventricle hypertrophy. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa geometri dari ventricle kiri itu dia bisa berupa normal geometri, yang ini masih dalam kondisi normal, kemudian mulai terjadi remodeling jadi mengalami concentric remodeling, kemudian jadi concentric LVH, dan akhirnya eccentric LVH, di mana sudah mengalami penurunan dari relative wall thickness, di mana kita jumpai RWT-nya itu kurang dari 0,42, namun LVMI-nya itu sudah sangat bertambah. Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu biasanya kalau kita sebut eccentric LVH itu LVMI-nya, left ventricular mass index-nya itu kurang lebih dari 115 gram per meter square, sedangkan yang pada perempuan itu kurang lebih dari 95 gram per meter square. Nah, pada kondisi ini fungsi lama-kelamaan fungsi selain terjadi perubahan anatomi, juga terjadi perubahan fungsi dari ventricle kiri. Lama-kelamaan dia juga akan mengalami yang tadinya mungkin awalnya masih mengalami disfungsi diastolik ventricle kiri, dalam artian terjadi gangguan pada proses pengisian, lama-kelamaan ventricle kirinya akan mengalami systolic left ventricular failure. Jadi lama-kelamaan jatuh kepada kondisi gagal jantung. Nah, ini bisa secara skematis bisa kita lihat ya bersama-sama. Jadi pada kondisi normal, ruang jantung masih dalam keadaan normal dan ketebalan dari dinding ventricle kirinya juga masih dalam keadaan normal. Kemudian pada saat diastolic heart failure atau pada saat kondisi sudah dari normal, kemudian akibat adanya hipertensi berefek kepada jantung, sudah masuk kepada concentric remodeling, kemudian hipertrofi konsentrik, di mana di sini sudah terjadi peningkatan dari ketebalan dinding ventricle kiri, lama-kelamaan dia akan mengalami dilatasi, kemudian yang dindingnya tadi sudah menebal, ruang jantungnya juga akan semakin besar. Pada kondisi ini biasanya sudah kita dapati gambaran systolic heart failure.
Di sini Dr. Refli dari slide-nya ingin menampilkan mengingatkan kembali mengenai definisi dan klasifikasi dari tekanan darah. Jadi yang dimaksud dengan hipertensi kalau berdasarkan kriteria GNC 7 ataupun GNC 8, yang dimaksud dengan hipertensi apabila kita dapati pengukuran tekanan darah sistol di atas 140 mm air raksa. Apabila masih di bawah 120 mm air raksa itu masih kita katakan normal. Sedangkan tekanan darah 120 sampai 139 itu masih kita sebut dengan prehypertension. Nah, untuk tekanan darah di atas 140 mm air raksa, berdasarkan klasifikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Kalau hipertensi stage 2, di mana tekanan darah sistolnya kita jumpai di atas atau sama dengan 160 mm air raksa. Sedangkan untuk tekanan darah diastol, yang kita katakan hipertensi itu, apabila kita jumpai tekanan darah diastolnya 90 di atas 90 mm air raksa. Itu masih kita katakan stage 1, sedangkan stage 2 di atas 100 mm air raksa. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik atau teman-teman semuanya menemukan, misalnya pasien itu kita ukur tekanan darahnya 150/80. Jadi kriteria hipertensi sistoliknya udah terpenuhi stage 1, sedangkan yang diastol, tekanan darah diastoliknya terpenuhi kriteria prehypertension. Maka untuk pasien itu kita diagnosisnya apabila kita sudah melakukan beberapa kali pengukuran dan dia sudah datang ke kita lebih dari sekali perjumpaan di klinik, maka itu 150/80 tadi kita gunakan cut off yang mana dia klasifikasi yang lebih tinggi. Jadi kalau 150/80 itu sudah kita bilang stage 1. Tapi misalnya dia 150/100 tekanan darahnya, maka itu sudah kita katakan dia hipertensi yang stage 2. Kemudian ini adalah target tekanan darah yang kita harapkan. Jadi pada pasien-pasien dengan hipertensi, kita perlu melakukan terapi ataupun intervensi terhadap peningkatan tekanan darah yang sedemikian rupa. Kenapa perlu kita lakukan intervensi? Karena itu tadi, karena hipertensi ini memiliki target organ damage yang bisa hampir seluruh tubuh kita. Pada sore hari ini kita bahas mengenai target organ damage-nya yang ke jantung. Jadi semakin tinggi tekanan darah, dikatakan bahwa semakin tinggi pula resiko dia untuk mengalami kerusakan akibat dari efek hipertensi itu pada organ-organ, misalnya pada retina, pada otak, pada jantung, atau pada pembuluh darah yang lainnya. Jadi kita harus memiliki target terapi. Apa sasaran dari penurunan tekanan darah? Jadi sasarannya adalah pada usia di bawah 60 tahun, kita harapkan kita mampu menurunkan tekanan darah itu di bawah 140/90. Begitu pula pada pasien yang usia di atas 60 tahun dengan target tekanan darah yang lebih tinggi. Sebenarnya ini mungkin nanti kalian bisa lihat lagi pada target tekanan darah dari guidelines yang terbaru ya. Dari guidelines yang terbaru misalnya dari International Society of Hypertension, dia juga membagi target terapi hipertensi itu berdasarkan usia, namun dengan target yang lebih rendah daripada yang tercantum di slide ini. Kemudian pada pasien-pasien CKD dan diabetes, kita juga memiliki target sasaran tekanan darah yang kita harapkan. Kemudian kalau dari International Society of Hypertension, mungkin kalau teman-teman tadi ingat kuliah yang tadi pagi, bahwa dia membagi target itu menjadi yang esensial dan optimal. Optimal apabila diharapkan penurunan tekanan darah itu lebih dari 20/10 mm air raksa dari kondisi pada saat pasien itu berjumpa dengan kita pada saat penegakan hipertensinya. Nah, sebenarnya perjalanan hipertensi menjadi penyakit jantung hipertensi itu ataupun
perjalanan hipertensi terhadap kerusakan organ-organ yang lain itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor resiko dari penyakit kardiovaskular yang kita gunakan untuk stratifikasi kardiovaskular event pada pasien-pasien dengan hipertensi. Misalnya ada atau tidaknya diabetes mellitus, kemudian ada berapa usia, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian tergantung pula pada level dari tekanan darah itu sendiri, level dari tekanan darah sistolik maupun diastoliknya. Kemudian pada pria, umumnya kejadian kerusakan target organ jantung ini ataupun kerusakan target organ lainnya umumnya terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Sementara pada wanita itu biasanya terjadi pada usia yang relatif lebih tua, yaitu di atas 65 tahun. Kemudian rokok dan juga alkohol dikatakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prognosis atau perjalanan hipertensi terhadap kerusakan target organ. Kemudian ada faktor seperti dislipidemia, kemudian ada atau tidaknya riwayat keluarga mengalami penyakit kardiovaskular pada usia muda, misalnya pada wanita dijumpai kelainan kardiovaskular di usia di bawah dari 65 tahun atau pada laki-laki di bawah usia 55 tahun. Kemudian obesitas dan adanya peningkatan kadar CRP. Nah, di sini Dr. Lively dia masih menjelaskan atau bisa kita lihat bersama-sama. Jadi beberapa target organ damage pada tubuh kita akibat adanya hipertensi atau istilahnya yang sekarang disebut dengan hypertension mediated organ damage. Jadi pada jantung biasanya itu akan tampak berupa left ventricular hypertrophy yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau secara EKG mungkin kita bisa melihat ada gambaran LVH berdasarkan kriteria EKG Sokololion di mana jumlah amplitudo gelombang R dan S di V1 dan V5 itu lebih dari 35 mm. Atau misalnya kita pakai kriteria EKG yang lain, kriteria Cornell misalnya. Dan pada saat pemeriksaan ekokardiogram itu bisa kita jumpai cukup jelas, bisa kita hitung berapa left ventricular mass index dan berapa relative wall thickness dari ventricle kiri, sehingga kita bisa mengkategorikan apakah ventricle kiri pasien kita tadi itu sudah memenuhi kriteria konsentrik hipertrofika atau eksentrik hipertrofi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya dia udah di atas 110 gram per meter square, mass index dari ventricle kirinya itu pada umumnya sih udah mengalami hipertrofi. Nah, untuk target organ damage yang lain tadi kan sudah dijelaskan dan menyambung juga dengan kuliah tadi pagi. Jadi selain jantung ada target organ damage yang lain, misalnya pembuluh darah. Pembuluh darah salah satunya misal di arteri karotis bisa kita lihat apakah sudah terjadi target organ damage-nya dengan menggunakan ultrasonografi. Jadi kita bisa menilai ketebalan dari tunika intima arteri korotis, atau kita juga bisa menjumpai ada plak aterosklerotik pada saat dilakukan USG di arteri karotis. Ini menandakan sudah terjadi penebalan pada dinding arteri. Kemudian target organ damage yang lain yaitu ginjal, bisa kita jumpai peningkatan dari serum kreatinin atau didapati adanya mikroalbuminuria. Nah, khusus yang untuk hari ini karena penyakit jantung hipertensi, jadi kita fokusnya kepada gambaran EKG. Jadi dari gambaran EKG kita bisa jumpai apakah kita bisa perhatikan ada atau tidak tanda-tanda gambaran left ventricular hypertrophy.
Atau misalnya pada kondisi yang lanjut, mungkin LVH dijumpai bersamaan dengan left atrial enlargement. Kemudian pada pemeriksaan ekokardiogram seperti yang tadi telah saya jelaskan. Oke, di sini ada associated clinical condition, kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Jadi target organ damage pada cerebrovaskular bisa berupa ischemic stroke, atau bisa juga perdarahan, atau bisa juga berupa transient ischemic attack. Sedangkan pada penyakit jantung, selain adanya LVH tadi, dia juga bisa terjadi myocard infarct. Jadi gambarannya pasien bisa mengeluhkan karena tekanan darah yang tinggi sedemikian rupa, pasien juga bisa mengalami serangan jantung. Kemudian bisa mengalami nyeri dada, atau bahkan jatuh kepada kondisi gagal jantung akibat dari hypertensive heart disease. Sedangkan yang di ginjal bisa kita dapati kelainan nefropati atau kelainan ginjal yang bisa dinilai dari peningkatan serum kreatinin. Kemudian pada pembuluh darah perifer juga bisa kita dapati peripheral vascular disease. Kemudian di mata bisa kita jumpai advanced retinopathy. Biasanya retinopati hipertensi itu bisa kita nilai apakah terjadi perdarahan atau ada eksudat, atau juga kita jumpa papil edem pada pemeriksaan funduskopi. Jadi kenapa di sini kita sebutkan lagi keseluruhannya? Karena jarang sekali hipertensi itu hanya mengenai satu organ gitu. Jadi kerusakan organ akibat dari hipertensi itu tidak hanya misalnya pada pasien A hanya terjadi pada jantungnya saja gitu. Nah, itu cukup jarang kita jumpai. Biasanya dia sudah bersamaan dengan kondisi-kondisi kerusakan di organ-organ lainnya. Ini kembali lagi sedikit refresh mengenai apa yang dimaksud dengan isolated atau clinic hypertension, atau yang disebut juga dengan white coat hypertension. Jadi yang dimaksud dengan white coat hypertension itu apabila pasien misalnya ketemu sama kita ukur tekanan darahnya itu tinggi sesuai dengan kriteria klasifikasi diagnosis hipertensi. Tapi ternyata kalau dia di rumah atau berada jauh dari klinik atau periksa sendiri, itu diukur tekanan darahnya itu ternyata normal. Nah, itu bisa kita katakan dia white coat hypertension, asalkan pengukuran tekanan darahnya sudah tepat. Nah, ini untuk pasien-pasien yang kita curigai misalnya dia mengalami hipertensi, maka kita perlu melakukan step-step atau langkah-langkah untuk mengantisipasi. Jadi supaya dia tidak berkembang menjadi kerusakan target organ yang lebih parah, atau misalnya sudah terjadi kerusakan target organ agar mencegah keparahan maupun mortalitas. Jadi untuk anamnesis kita bisa mulai dari durasi dan berapa angka dari tekanan darah yang biasanya dimiliki pasien. Jadi dari anamnesis kita bisa tanyakan sudah berapa lama mengalami mengalami hipertensi, kemudian berapa tekanan darahnya. Karena seperti tadi yang saya jelaskan bahwa semakin tinggi tekanan darah itu, maka dia memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya kerusakan target organ. Kemudian kita perlu mempertimbangkan apakah pada pasien kita itu ada indikasi kemungkinan dia hipertensi sekunder atau tidak. Untuk mengetahui apakah pasien itu ada mengarah ke hipertensi sekunder atau justru ke primary hypertension, kita bisa lihat dari atau bisa tanyakan dari ini ya, poin-poin berikut ini. Misalnya kalau dia ada riwayat dari keluarga kelainan ginjal, mungkin dia
hipertensi sekunder, atau misalnya akibat konsumsi obat-obatan, misalnya seperti penggunaan kontrasepsi, atau misalnya dari anamnesis kita dapati ada episode berkeringat banyak, kemudian nyeri kepala, cemas berlebihan, dan berdebar-debar, kita bisa berpikir, oh ini mungkin penyebab hipertensinya adalah feokromositoma. Atau anamnesis yang mengarah ke kelemahan otot atau tetani, mungkin itu lebih kepada aldosteronisme. Nah, baru kemudian setelah kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita pertimbangkan kira-kira ini etiologinya primary hypertension atau secondary hypertension, baru kita masuk kepada step stratifikasi faktor risiko. Di stratifikasi faktor risiko ini penting untuk kita nanti menentukan modalitas terapi apa yang akan kita gunakan. Dan stratifikasi faktor risiko ini juga penting untuk kita nanti mengedukasi, karena untuk terapi dari hipertensi maupun kerusakan organ akibat dari hipertensi, kita akan memulai terapi itu mulai dari lifestyle modification. Jadi kita perlu mengenali lagi faktor-faktor risiko apa dan kebiasaan-kebiasaan pasien yang nanti bisa kita modifikasi. Baru kita lihat sudah ada atau belum tanda dan gejala kerusakan organ. Khusus hari ini untuk jantung, jadi kita bisa melihat dari anamnesis apakah ada palpitasi, keluhan nyeri dada, kemudian sesak nafas, atau kaki bengkak. Nah, apabila kita jumpai tanda-tanda ini, kemungkinan kita sudah mengetahui gitu, oh mungkin pasien kita ini udah jatuh kepada CHF atau chronic heart failure akibat dari hypertensive heart disease-nya. Jadi kalau misalnya hypertensive heart disease, itu bisa aja dia belum jatuh kepada gagal jantung, mungkin masih diastolic LV dysfunction. Jadi pasien belum mengeluhkan keluhan seperti kaki bengkak atau sesak nafas pada saat berbaring, mungkin masih sesak nafasnya masih ringan gitu. Jadi itu bisa kita tanyakan dari gejala-gejala kerusakan target organ jantung. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lihat dari tadi yang pemeriksaan EKG dan pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian perlu pula kita tanyakan mengenai penggunaan obat-obat antihipertensi sebelumnya. Untuk apa kita tanyakan ini? Agar kita bisa menilai sudah seoptimal apa obat yang digunakan, baik dalam hal jenis obat, golongan obat, maupun dosis, dan bagaimana efikasinya. Kemudian apakah bagaimana efek sampingnya. Kemudian juga bisa kita pertimbangkan apakah kita sudah memerlukan penambahan modalitas atau golongan obat yang lain untuk pasien kita tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor lingkungan, keluarga, dan personal. Kenapa? Karena penyakit hipertensi, apalagi yang nantinya yang sudah jatuh kepada penyakit jantung hipertensi, itu adalah suatu kondisi penyakit yang kronis. Maka penyakit kronis ini membutuhkan pengobatan jangka panjang. Jadi tidak hanya si pasien, namun caregiver-nya juga kita harapkan mampu mendukung sehingga tata laksana terapinya itu jadi lebih optimal. Karena pasien-pasien dengan hipertensi umumnya itu menggunakan obat-obat tidak hanya satu atau dua obat, biasanya itu banyak. Apalagi dia sudah jatuh kepada penyakit jantung hipertensi, misalnya udah jatuh ke kondisi gagal jantung atau gagal ginjal, itu tentu saja modalitas terapinya sudah jauh lebih kompleks. Jadi butuh dukungan dari lingkungan dan keluarga. Nah, untuk pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan penyakit jantung hipertensi, jadi karena tadi kan sudah kita jelaskan patofisiologinya, yang pada awalnya itu hipertrofi konsentrik remodeling, kemudian hipertrofi konsentrik, kemudian hipertrofi eksentrik. Jadi tentu saja sudah terjadi penebalan dinding jantung dan lama-kelamaan jatuh kepada
dilatasi dari ruang jantung. Nah, otomatis pada saat pemeriksaan atau tanda yang bisa kita dapati adalah adanya tanda-tanda pembesaran jantung tentu saja, baik itu dari lokasi dan karakteristik, misalnya pulse-nya sudah tidak lagi di posisi yang normal gitu, ada apical impulse. Kemudian ada mungkin bisa karena adanya dilatasi ruang jantung, misalnya LVH, kemudian diikuti dengan LAE, bisa saja sudah kita jumpai abnormal cardiac rhythm. Jadi irama jantungnya juga udah mungkin bisa mengalami gangguan. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang lain kita bisa dapati adanya gallop, atau kalau pada pasien dengan yang sudah jatuh pada kondisi gagal jantung, kita bisa dapati adanya pulmonary rales ataupun rongki basah pada bagian basal paru yang menandakan adanya udem paru, dan pada ekstremitas bisa kita dapati tanda-tanda udem. Nah, kemudian juga bisa kita dapati baik secara inspeksi, palpasi, perkusi ataupun auskultasi, selain pembesaran ruang jantung, tentu saja tanda-tanda overload, misalnya peningkatan tekanan vena jugular, dan selain dari adanya udem di ekstremitas. Oke, yang lain ini adalah tanda-tanda kerusakan organ dengan target organ yang lain ya. Yang ini di retina, yang ini di otak, yang ini di arteri perifer. Nah, kemudian tadi kita udah bahas mengenai anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Kalau tadi pemeriksaan penunjang sederhananya adalah EKG, kalau pemeriksaan penunjang secara laboratorium, kita bisa menilai dari pemeriksaan laboratorium rutin, misalnya gula darah, kemudian total kolesterol, kemudian kadar asam urat. Karena kondisi-kondisi metabolik ini, kelainan metabolik ini sering sekali menjadi lingkaran setan. Jadi pada pasien DM sering kita jumpai hipertensi, kemudian pada hipertensi juga bisa bersamaan dengan diabetes mellitus, kemudian dislipidemia, metabolic syndrome, kemudian peningkatan kadar asam urat. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap organ damage yang lain. Jadi kembali lagi diingatkan bahwa target organ damage-nya kan ada banyak. Jadi kita perlu mengevaluasi. Misalnya untuk target organ ginjal, kita perlu evaluasi fungsi ginjal. Ini walaupun misalnya nanti hasilnya normal, ini bisa kita jadikan dasar untuk kita modalitas terapi. Karena kan ada obat-obatan nanti hipertensi itu yang efek sampingnya itu atau penggunaannya dikontraindikasikan pada kondisi kelainan fungsi ginjal yang sudah berat, misalnya CKD stage 5, demikian, atau pada pasien-pasien dengan CKD, dengan kadar kalium yang tinggi, tentu saja nantinya kita tidak berpikir lagi mengenai pemberian spironolakton misalnya. Jadi ini perlu kita periksakan serum kreatinin, serum potasium atau kalium, kemudian kadar Hb dan hematokrit, karena pasien-pasien dengan gagal jantung kita perlu lakukan intervensi optimal terhadap kadar Hb. Kemudian urinalisis tentu saja untuk menilai ada atau tidaknya mikroalbuminuria. Kemudian yang sederhana tadi adalah pemeriksaan EKG untuk melihat ada atau sudah terjadi atau belum gangguan dari anatomi struktur jantung. Namun pemeriksaan EKG ini tidak bisa 100% kita percayakan dari kelainan struktur yang kita harapkan bahwa semua pasien hipertensi dengan hypertensive heart disease pasti ada gambaran memenuhi kriteria Sokolov-Lyon untuk LVH misalnya demikian. Itu enggak juga. Jadi enggak semua pasien yang LVH itu gambaran EKG-nya jelas LVH gitu. Jadi untuk kelainan struktur tetap kita membutuhkan pemeriksaan tambahan yang lain. Jadi untuk struktur biasanya kita gunakan pemeriksaan ekokardiogram. Sedangkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ini adalah pemeriksaan yang bisa kita gunakan untuk
menilai apa sudah ada efek hipertensi terhadap organ lain selain jantung. Nah, ini adalah rekomendasi terapi apabila pasien kita tadi sudah kita ketahui, sudah kita berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, dan kita sudah masukkan ke dalam stratifikasi faktor resiko dan klasifikasi grading tekanan darah yang kita gunakan. Nah, apabila pasien itu memang sudah kita diagnosis dengan hipertensi dan berusia dewasa, misalnya di atas 18 tahun, maka kita sudah bisa mengimplementasikan lifestyle modification terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan lifestyle modification itu tentu saja ya dikurangi merokok, kemudian kontrol gula darah dan kolesterol. Kemudian ini yang berhubungan dengan kebiasaan. Kemudian ada yang berhubungan dengan dietary intake, kemudian aktivitas fisik. Untuk diet, kita sarankan pasien itu diet yang sehat. Jadi diet itu lebih diutamakan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun gandum, dan makanan-makanan yang rendah lemak. Kemudian pembatasan dari intake garam dan konsumsi alkohol. Kemudian dianjurkan pula aktivitas fisik, di mana kita harapkan dia mampu melakukan aktivitas fisik 3-4 hari, atau ada juga yang mengatakan 5-7 hari, dengan durasi kurang lebih 30-40 menit per kali aktivitas fisiknya. Nah, baru kita menentukan berapa target tekanan darah yang kita harapkan pada pasien. Baru kita mulailah melakukan pemberian agen-agen terapi untuk atau agen obat-obatan untuk menurunkan tekanan darahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa untuk usia di atas 60 dan usia di bawah 60 terdapat sedikit perbedaan target tekanan darah. Sedangkan adanya compelling indication, misalnya apakah pasien itu ada diabetes atau adanya CKD, itu juga memiliki menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kalau di negara Barat, pertimbangan ras itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk pemberian pilihan obat-obatan. Misalnya pasien dengan warna kulit yang gelap dan yang tidak gelap itu terdapat sedikit perbedaan obat-obatan yang bisa kita pilihkan untuk tata laksana hipertensinya. Nah, jadi kalau sudah kita mulai lifestyle modification, kemudian kita inisiasi pemberian obat-obatan anti hipertensi, lalu kita mulai kembali melihat lagi bagaimana efek ataupun dampak dari terapi yang sudah kita berikan. Apakah target tekanan darah kita tadi itu sudah sesuai target atau belum? Kalau dia sudah sesuai target, selanjutnya tugas kita adalah memonitor. Kita harapkan tekanan darah itu tetap stabil sehingga endpoint dari target organ damage tadi bisa kita perlambat, atau apabila sudah terjadi progresivitasnya bisa kita perlambat. Namun kalau misalnya sudah kita kasih lifestyle modification, kemudian sudah mulai di konsumsi obat-obatan tapi belum tercapai, maka kita bisa mereinforce kembali kepada pasien mengenai lifestyle modification, kemudian kepatuhan konsumsi obat. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa hipertensi itu adalah penyakit kronis. Penyakit kronis artinya apa? Konsumsi obat-obatannya juga dalam jangka panjang. Kadang ada range pasien itu mungkin waktu awal-awal terdiagnosis dia masih takut, masih patuh untuk konsumsi obat. Namun lama-kelamaan dia bosan, jenuh, sehingga konsumsi obat-obatan itu jadi tidak adekuat lagi. Jadi itu perlu kita edukasi kembali ke pasien. Baru kalau misalnya itu semua juga udah bagus, lifestyle-nya udah terjaga, kemudian kepatuhan obat dengan dosis yang kita sarankan sudah dikonsumsi, tapi masih belum tercapai target penurunan tekanan darah, kita bisa berpikir untuk menambahkan golongan obat lain yang belum kita berikan.
Gitu. Jadi kalau misalnya pertama tadi kita mulai dengan pemberian satu golongan obat sampai dosis maksimal, atau sudah ada 2 golongan obat dengan dosis maksimal, kita bisa tambahkan golongan obat yang lain. Golongan obatnya itu apa-apa aja. Jadi untuk hipertensi ada ACE inhibitor, kemudian angiotensin reseptor blocker, calcium channel blocker, dan juga diuretik. Ada pula pemberian preparat beta blocker. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi setelah dilakukan diagnosis, kita stratifikasi resiko, perlu dilakukan terapi, maka kita mulai dari lifestyle modification, kemudian pemberian terapi obat-obatan, baru kita monitoring apakah sudah sesuai dengan target terapi atau belum. Kalau belum, kita uptitrasi sampai ke dosis maksimal yang mampu ditoleransi oleh pasien. Kalau sudah dosis maksimal, boleh kita pikirkan untuk penambahan golongan obat yang ketiga, atau golongan obat keempat, atau seterusnya. Nah, kembali lagi, kalian misalnya nanti tamat menjadi dokter, kan itu jadi dokter umum. Semua dokter umum diharapkan kan mampu melakukan anamnesis dan juga diagnosis dan mampu melakukan tata laksana terhadap hipertensi. Namun pada kondisi-kondisi di mana kalian merasa kalian sudah lakukan terapi tapi ternyata tekanan darahnya masih belum terkontrol, atau kalian curiga pasien ini mungkin hipertensi resisten atau hipertensi sekunder, maka itu sudah ada tempatnya kalian untuk melakukan referral atau dirujuk kepada dokter dengan spesialisasi khusus untuk hipertensi, bisa itu ke konsultan ginjal hipertensi atau ke kardiovaskular atau sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya kecurigaan ada kelainan penyakit endokrin, mungkin juga bisa dikonsulkan kepada spesialis endokrin dan metabolik. Nah, selanjutnya ini kita bahas sedikit mengenai agen-agen obat-obatan yang tadi sudah saya sebutkan. Ada ABCD, jadi ada ACE inhibitor atau ARB. Ini ada contoh-contoh obatnya beserta dengan dosis obat yang dapat digunakan. Kemudian beta blocker, kemudian calcium channel blocker. Yang biasanya sering digunakan untuk tata laksana hipertensi adalah golongan yang hidropiridin. Kemudian ada diuretik umumnya kita gunakan thiazid atau HCT. Nah, pada pasien-pasien dengan hipertensi yang sudah menggunakan misalnya 3 atau lebih golongan obat, namun juga belum sudah dosis optimal, kemudian adherensinya sudah kita pastikan baik, pengukuran tekanan darahnya juga sudah baik, itu bisa kita tambahkan pemberian preparat spironolakton, ya, kalium sparing dengan dosis 25 sampai 50 mg, atau golongan yang lain, atau maksud saya atau contoh yang lain seperti amilorid atau trimethoprim. Nah, untuk terapi dari hipertensi ini perlu kalian perhatikan adalah indikasi. Jadi kan pilihan obatnya ini kan ada banyak. Nah, jadi yang mana yang mau kita berikan kepada pasien kita itu dia bersifat individual. Jadi tidak bisa semua kita kasih ACE inhibitor atau semua kita kasih calcium channel blocker. Harus sesuai dengan individu pasien kita, dengan gambaran penyakit pasien kita. Apabila dia dengan heart failure, maka mungkin treatment kita lebih cocok golongan yang ini. Apabila pasiennya dengan diabetes, mungkin kita berpikir beta blocker itu penggunaannya lebih ke terakhir gitu. Jadi yang kita pikirkan adalah pemberian ACE inhibitor, CCB ataupun diuretik. Sedangkan CKD mungkin kita lebih pertimbangkan ACE inhibitor atau ARB dibandingkan dengan penggunaan golongan obat yang lain. Atau misalnya pada pasien stroke, kita treatment choice kita adalah lebih kepada ACE inhibitor dan diuretik. Nah, sedangkan untuk pregnancy tentu saja ACE inhibitor dan ARB itu adalah kontraindikasi. Jadi pilihan kita ya beta blocker ataupun calcium channel blocker, baik bisa nifedipin ataupun penggunaan metildopa. Nah, selain itu juga perlu, selain adanya compelling indication dalam hal terapi hipertensi, perlu juga kalian perhatikan adalah indikasi dan kontraindikasi. Jadi, misalnya ini
untuk diuretik, kalau misalnya kita kasih diuretik, berarti kita perlu perhatikan lagi tentang elektrolitnya bagaimana, atau ACE inhibitor, side effect misalnya batuk, atau pemberian ACE inhibitor ternyata muncul angioedem. Jadi penggunaan obat-obatan ini dia setoleransi si pasien. Jadi prinsip hipertensi itu kita turunkan target tekanan darah sejauh yang mampu pasien toleransi, begitu pula dengan modalitas terapi obat-obatannya. Kita pilihkan sesuai dengan yang mampu ditoleransi pasien. Jadi kalau misalnya dia batuk dengan menggunakan ACE inhibitor, mungkin kita bisa pertimbangkan pemberian ARB, atau misalnya dengan pemberian kalsium channel blocker menyebabkan udem, mungkin bisa kita kombinasi dengan beta blocker, atau kita pikirkan pertimbangan pemberian non-dihidropiridin. Jadi kurang lebih demikian ya, Dek. Saya harap penjelasan saya cukup jelas ya. Kemudian ada yang dikatakan dengan resisten, hipertensi resisten. Jadi yang dimaksud dengan hipertensi resisten, kalau kita sudah melakukan pemberian, tadi kan udah kita diagnosis dia hipertensi, kemudian sudah kita tata laksana, sudah kita laksana modification, kemudian sudah kita berikan terapi obat-obatan yang optimal, dosis optimal dan jumlah obat yang optimal. Tapi ternyata hipertensinya masih belum sesuai dengan target tekanan darah. Maka setelah kita menyingkirkan kira-kira faktor-faktor ini, karena faktor-faktor ini juga bisa menjadi penyebab tekanan darah itu nggak turun. Misalnya ternyata dia sodium intake-nya, misalnya obatnya diminum terus, tapi ternyata konsumsi garam berlebih. Atau ternyata dia ada retensi volume akibat adanya kelainan ginjal. Jadi faktor-faktor ini perlu kalian perhatikan apabila nanti misalnya di klinik atau di praktek kalian jumpai, oh kok ini pasiennya obatnya udah banyak, tapi kok nggak turun-turun tensinya. Nah, ini juga adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ini juga perlu kalian pertimbangkan. Nah, jadi prinsipnya terapi dari hipertensi itu adalah primary. Hipertensi itu mampu kita harapkan pada jangka panjang itu dia mampu resiko untuk terjadinya kerusakan target organ akibat hipertensi itu mampu kita turunkan semaksimal-maksimalnya. Harapannya morbiditas dan mortalitas akibat kardiovaskular event akibat dari hipertensi itu bisa turun gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi itu lifestyle modification dan terapi yang optimal. Nah, terapi yang optimal itu targetnya apa? Kita targetkan sesuai dengan target penurunan tekanan darah berdasarkan kondisi pasien, berdasarkan usia, dan juga berdasarkan faktor-faktor komorbid yang dimiliki pasien. Kemudian yang tidak kalah penting selain dari modalitas terapi, tentu saja adalah perubahan dari gaya hidup. Perubahan gaya hidupnya itu apa-apa saja, ini bisa kalian baca, rokok, penurunan berat badan, kemudian alkohol intake yang diturunkan, kemudian intake garam yang dikurangi, kemudian konsumsi sayur dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Oke, ini yang terakhir, saya rasa slide yang terakhir adalah golongan-golongan obat yang dapat digunakan untuk sebagai terapi hipertensi yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, prinsipnya adalah walaupun di sini kita jumpai banyak golongan obat antihipertensi dan bisa kita kombinasikan, namun perlu diingat bahwa kombinasi dari obat-obatan itu, misalnya ya ACE inhibitor itu kan golongan obatnya ada banyak. Jadi kita harapkan kita mengkombinasi dengan golongan obat yang berbeda, bukan dari golongan obat yang sama. Jadi kalau ACE inhibitor ada ramipril, captopril, lisinopril, kita
tidak disarankan atau tidak diperbolehkan kombinasi captopril dengan lisinopril misalnya. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan kombinasi obatnya. Yang dimaksud dengan kombinasi obat adalah dari kelas yang berbeda. Oke. Kemudian kombinasinya harus rasional sesuai dengan compelling indication, dan ini itu menyatakan bahwa itulah yang kita pilih untuk kombinasi obat hipertensi pada pasien. Oke, saya rasa demikian yang